Shalom, selamat berjumpa dalam channel YouTube Santo Yakobus Mariso. Saya David Karim dan salam sehat untuk kita semua. Tema kita pada kali ini adalah keluargaku istanaku. Sebentar. Ini bukan judul sebuah sinetron kan? Hebat ini tim kreatifnya. Baiklah para viewers yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berangkat dengan tema ini, maka saya mengambil referensi dari Narwoko dan Suyanto, dua sosiolog Indonesia. Mereka menyimpulkan 4 karakteristik keluarga. Yang pertama, keluarga itu terdiri dari 2 atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Seperti misalnya kakak dan adik, suami dan istri, dan seterusnya. Berikutnya yang kedua adalah anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial. Misalnya suami menjadi bapak kepala keluarga, mencari nafkah untuk keluarga itu. Yang ketiga, anggota keluarga biasanya hidup bersama di dalam satu rumah, tapi bisa juga berpisah, satu kota atau tempat yang berbeda. Nah, mereka ini tetap saling memperhatikan satu sama lain. Dan yang keempat adalah keluarga mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggotanya. Jadi itu ada 4 karakteristik versi Narwoko dan Suyanto. Kita kaitkan dengan tema kita pada kali ini, dan mungkin kita akan lebih fokus pada poin yang kedua, anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Viewers yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam dunia modern seperti sekarang ini, norma-norma umum sudah banyak dilanggar. Sepertinya dilibas oleh perkembangan zaman yang sangat pesat. Etika dan sopan santun praktiknya sudah jarang kita dapatkan. Persisnya mungkin orang-orang muda kita. Perselisihan dalam rumah tangga sudah menjadi konsumsi publik. Kalau kita nonton televisi, infotainment, begitu banyak keluarga-keluarga atau masalah-masalah keluarga yang ditayangkan dan menjadi tontonan publik. Betapa norma-norma sudah banyak dilanggar oleh umat manusia. Dalam keseharian kita sering mendengarkan kata atau istilah curhat. Curhat ini seringkali justru menjadi pintu masuk runtuhnya sebuah keluarga. Misalnya, ketika seorang anak berselisih paham dengan ibu atau bapaknya, kemudian juga bisa seorang suami berselisih dengan istrinya, lalu curhat kepada orang lain, anak kepada pacarnya, suami mungkin pada teman wanitanya, atau sebaliknya. Hal ini justru akan semakin memperparah relasi keluarga tersebut, dikarenakan tidak mendapat solusi justru, namun justru akan semakin memperparah relasi dari keluarga itu sendiri. Semua ini kita katakan adalah sumbatan dalam berinteraksi, dalam berkeluarga. Dan yang menjadi faktor utama sumbatan itu adalah cara berkomunikasi yang kurang lancar, atau kita bisa katakan gagal berkomunikasi dengan benar, dengan baik. Nah, sebagai umat yang percaya akan Yesus Kristus, sebenarnya banyak contoh keluarga-keluarga di dalam kitab suci yang bisa kita jadikan panutan bagi kehidupan berkeluarga kita. Kita ambil contoh keluarga kudus dari Nazaret. Siapa mereka? Yesus
Maria, Yosef. Tiga pribadi ini dengan perannya masing-masing. Mari kita lihat satu persatu. Peran anak. Yesus justru memilih dan mengambil peran sebagai anak yang lemah, bayi yang lemah, tak berdaya, yang harus diurus oleh Maria dan Yosef. Peran ibu. Maria memerankan ibu yang mempunyai perhatian kepada keluarga. Kita ingat ketika kisah di mana Yesus yang dalam perjalanan di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dalam rombongan, kemudian Maria dan Yosef menyadari bahwa Yesus tidak bersama dengan mereka lagi. Dan apa yang dilakukan oleh Maria? Berusaha mencari Yesus di semua kelompok, dan seperti kita ketahui, akhirnya Maria menemukan Yesus di bait Allah. Peran ibu yang setia. Kisah sengsara Yesus Kristus di Golgota. Ketika semua murid telah meninggalkan Yesus karena ketakutan, Bunda Maria tetap setia mendampingi Sang Putra. Peran seorang bapak. Yosef mencerminkan seorang bapak yang penuh tanggung jawab. Pribadi laki-laki yang penuh tanggung jawab. Ketika kondisi Maria yang sudah mengandung dari Roh Kudus, Yosef menerima Maria untuk menjadi istrinya. Bapak yang siaga. Saat-saat di mana pemerintahan pada saat itu melakukan kegiatan untuk menghabisi anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun. Yosef bangkit dengan sigap membawa bayi kecil Yesus dan ibunya Maria mengungsi ke Mesir. Nah, 3 gambaran keluarga kudus ini, jika kita sebagai anak yang sudah berpendidikan yang tinggi dengan pergaulan yang luas, sekalipun demikian kita tetap harus bisa menghormati orang tua kita. Seorang Maria yang lembut dan taat menerima perintah Tuhan akan menjadi landasan kokoh bagi seorang ibu masa kini. Dan gambaran Yosef yang penuh tanggung jawab menjalankan perannya sebagai bapak keluarga tentu sangat diidamkan oleh setiap anak dan istri di dalam satu keluarga. Viewers yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan mencontoh keluarga kudus ini yang penuh dengan kerendahan hati, perhatian, kesetiaan, bertanggung jawab, dapat menjadi panduan kita dalam mengatasi kebuntuan atau sumbatan di dalam berinteraksi antar anggota keluarga. Sehingga ketika terjadi perselisihan atau kesalahpahaman, komunikasi kita tetap lancar. Dan ketika komunikasi kita lancar antar anggota keluarga, maka segala aral yang menimpa atau menerpa keluarga ini dapat diselesaikan karena kita berpolakan kasih yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Buktinya dengan menyerahkan putranya untuk menebus kita umat manusia. Belas kasihan Tuhan bisa kita praktekkan dalam keluarga kita. Maka kita tepatlah kalau dikatakan keluarga kita adalah istana kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita buat keluarga kita, jadikan istana di dalam kehidupan kita, dengan selalu meningkatkan mutu cara berkomunikasi kita satu sama lain, agar kasih Kristus nyata di dalam keluarga kita, dan kita mampu menjadi berkat bagi keluarga-keluarga lain. Semoga demikian,
Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa.